Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis. Hari ini kita akan membahas mengenai benarkah ekonomi Cina mengalami stagflasi. Hari ini gue ditemani oleh Julio dan Dia. Halo semuanya. Yo, halo, halo. Langsung aja kita mulai ya untuk pembahasan benarkah ekonomi Cina mengalami stagflasi. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari apa itu stagflasi itu. Stagflasi itu adalah keadaan ketika perekonomian secara bersamaan mengalami aktivitas stagnan dan percepatan inflasi. Jadi ekonominya tuh pertumbuhan ekonominya tuh stagnan bahkan cenderung turun, tapi lama-lama si inflasinya itu makin lama makin cepat. Itu yang dinamakan stagflasi itu. Fenomena ini pertama kali terjadi pada tahun 1970-an pas harga minyak naiknya cepet banget. Tapi pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto itu malah turun tajam waktu itu. Karena waktu itu ya sebenarnya kejadiannya kayak sekarang lah ya. Contohnya tuh kayak harga minyak, harga batu bara itu kan naiknya gila-gilaan tuh. Naik. Ya. Nah, harusnya kan secara ini ya, secara normal kan pada saat harga komoditas naik itu kan PDB-nya harusnya juga naik kan karena di harga komoditas yang naik itu. Tapi yang terjadi di Cina itu sebaliknya, nggak kayak gitu. Pada saat harga batu bara naik, harga minyak naik, itu justru malah si pabrik-pabrik itu malah nggak sanggup buat beroperasi lagi karena harga bahan bakar untuk nyalain listriknya terlalu mahal. Makanya jadi outputnya pabrik-pabriknya itu malah justru jadi terhambat karena harga bahan bakarnya jadi terlalu mahal gitu loh. Bahkan di Cina kemarin-kemarin itu sempat ada terjadi pemadaman bergilir apa segala macam. Akhirnya pas sudah harga batu baranya nggak terkontrol, akhirnya pemerintah Cina mutusin buat ngebuka lagi produksi-produksi batu bara yang sebelumnya udah diberhentiin gitu, dibuka lagi segala macam. Jadi supply-nya bertambah, harga batu baranya juga Harga turun lagi nih sekarang kan? turun lagi jadinya. Tapi Iya, belum balik ke level 100 loh, masih 150-an. Dan itu tinggi banget sebenarnya. Dimana sebenarnya sih perusahaan-perusahaan batu bara di harga 100 aja udah cuannya udah gede banget sebenarnya. Nah, kita lanjut ke stagflasi di China ya. Jadi pada saat ini kan yang terjadi bahwa China producer price-nya itu naiknya kencang, tapi China consumer price index-nya itu justru malah turun gitu. Higher producer price means consumer will pay more. Jadi harga barangnya itu justru makin lama makin tinggi. Nah, terus pas CPI-nya itu turun, berarti terjadi deflasi. Jadi harga barangnya itu makin lama makin naik, tapi si pendapatannya si orang-orang yang ada di sana tuh makin lama nggak kemana-mana gitu loh. Jadi pertumbuhan harga barangnya nggak diimbangi sama pertumbuhan pendapatannya. Sebenarnya sih kayak lebih gampangnya, mudah dicernanya tuh kayak gitu. Jadi ya kalau di sini mungkin harga handphone naik terus dari 5 juta sampai 6 juta, 7 juta gitu. Terus tapi pendapatan gaji kita dari selama tahun itu stagnan, nggak naik-naik. Jadi makin lama tuh yang mau kita beli tuh justru makin nggak terjangkau gitu loh, karena harganya makin lama makin mahal. Nah, karena harga makin lama makin mahal, orang-orang jadi pada ngurangin konsumsi, jadilah namanya deflasi. Karena malah deflasi. iya, jadi setelah udah naik tinggi-tinggi itu karena udah konsumennya udah pada nggak sanggup beli itu ya, kan otomatis ini kan supply-nya tetap sama, cuman demand makin lama makin kurang. Ya udah akhirnya dari yang dari inflasi tinggi jadi turun lagi kan, ngerti kan lo? Otomatis turun ya. Iya, jadi turun lagi kan. Nah, ini lo lihat di sini nih, ini kan inflasinya tuh dari deflasi ya, naik makin lama makin turun. Karena orang mikir, bro harganya udah mahal ini bro, bagaimana nih? Udahlah kita tahan aja kan. Udah akhirnya makin lama inflasi makin lama makin turun, jadi deflasi akhirnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Karena harganya tuh udah terlalu mahal tuh. Ya contohnya kayak batu bara itu kan. Harga batu baranya tuh udah tinggi banget. Jadi orang juga udah pada nggak sanggup untuk membeli harga di harga segitu. Akhirnya mereka milih untuk nggak memakai bahan bakar itu atau justru menghentikan aktivitas produksinya buat ngehemat bahan bakar. That's why output dari pabrik-pabriknya itu justru malah jadi nggak bagus. Nah ini juga nih contohnya nih, China producer price. Ini kan naik terus nih.
Tapi lo lihat di sini, Caixin Manufacturing PMI-nya si China justru malah turun saat yang bersamaan. Baru ini mulai pick up lagi pas bulan kemarin kalau nggak salah. Tadi malah turun terus. Harusnya kan pada saat si China producer price-nya itu naik kayak ini nih. Ini kan si manufakturnya juga naik kan. Harusnya naik ya. Iya, harusnya beriringan harusnya. Nanti kita lihat contohnya dari ini deh, dari US. Nanti ada contohnya. Nah, US juga ya Pak? US ntar ada beda lagi case-nya. Oke, siap. Nah ini ada lagi namanya kasus Evergrande gitu kan. Ini pertumbuhan propertinya China itu melambat gitu setelah tumbuhnya bagus banget terus melambat, banyak kota hantu segala macem. Dan apa ya? Bisa dibilang sih si Evergrande ini ya rada tolol juga sebenarnya sih kalau dibilang-bilang. Dia bikin proyek tapi duitnya minjem dari orang yang mau bikin rumah, terus pas rumahnya udah jadi rumahnya belum jadi gitu. Jadi orang terus malah jadi spekulan beli rumahnya dia. Dan akhirnya kan si pemerintah China kan bikin aturan baru kan, kalau mau bikin dapat pinjaman baru harus rasio utangnya harus bagus apa segala macam, gue lupa rasio utangnya berapa. Jadi si Evergrande ini udah nggak bisa dapat pinjaman lagi, makanya dia gagal bayar. Orang dia bangun rumah minjem duit dulu baru bisa bangun rumah. Ntar kalau rumah dia jadi dapat duit baru bangun lagi. Tapi dia kalau mau karena dia terlalu ekspansif dia minjem duit lebih banyak lagi segala macam. Kalau nggak dipinjemin duit dia nggak bisa bangun. Ini itu. Mirip yang di sini nggak sih Pak? Di sini mana tuh maksudnya? Kerawang gitu. Oh. Di Kerawang. Beda sih itu. Beda sih itu. Beda. Itu beda kasus lah itu. Oke. Mirip-mirip nggak ya? Gue nggak tahu deh, kurang berani komentar gue kalau soal itu. Iya sih ya. Tapi ya itunya aja sih, kebetulan sama-sama properti ya. Nah ini kalau kita lihat kan di sini pertumbuhan ekonomi juga melambat kan. Iya. Soalnya porsi properti itu kalau nggak salah nyampe 29% dari PDB-nya China kalau nggak salah. Jadi emang ngaruh banget ke pertumbuhan ekonominya si China, jadi ikut melambat juga. Ya di saat dia lagi pick up-nya tuh ya 18%. Iya, kalau pick up kan ini mungkin karena ini ya, low base itu, minus 0,0. Iya, pandemi sih ya. Pandemi. Jadi, tapi pertumbuhannya 3 kali lipat sih ya. Gila juga sebenarnya. Iya sih. Iya. 3 kali lipat. Double digit bukan double digit lagi, udah mau. Lipatnya dari minus 6 jadi 18,3%. Nah, selanjutnya ini nih. Iya. Ini kan juga sebenarnya kan ya sama-sama turun lah ya. Cuman dia pas si producer price-nya naik, manufacturing juga naik. Cuman pas beberapa bulan ini manufacturing mulai turun nih. Si US producer price-nya tetap naik. Ini mulai tanda-tanda sebenarnya si Amerika Serikat bakal ngalamin stagflasi juga sebenarnya. Nah ini kalau menurut ekonom Samuel Sekuritas nih, Mas Fikri, dia sih state US itu ya dia kalau di inian bisnis ya hari ini. Bisnis Indonesia hari ini. Nah, dia ini bahas ini nih Pak, risiko stagflasi dia bilang gitu. Dia udah dia state-nya negara-negara maju seperti US dan Eropa dibayang-bayang bentar ya, pemulihan ekonomi. Nah, ini ada ancaman stagflasi yang membayangin negara-negara maju seperti US, Eropa dan Inggris gitu. Ini memang belum dia state gitu, tapi ya benar ada risiko ke sana karena dia bilang kan inflasinya 5,4% year on year, tapi pertumbuhan ekonomi turun signifikan dari 6,7% Q on Q jadi 2% Q on Q. Gitu. Nah iya. Selama triwulan 3. Nah itu terlihat dari ini ya manufacturing-nya sebenarnya udah kelihatan. Manufacturing udah mulai turun tapi US producer price-nya tetap naik gitu kan. Harga barang yang dijual tetap naik kan, cuman manufacturing udah mulai turun. Itu sebenarnya tanda-tanya dari situ. Nah kan ini ekonominya juga udah turun lumayan kan sebenarnya dari 6,7. Nah itu ini tadi gue bilang tadi ya 6,7 ya sampai ke 2%. Tapi gue lupa nyantumin inflasinya US di sini. Inflasinya sendiri masih 5% kan di US kan, tapi ekonomi udah turun 5,4. Tapi ekonominya udah turun. Sebenarnya kan kalau normalnya
Iya kan? Sebenarnya kalau normal kan gitu kan, ekonomi naik, ya inflasi juga pasti naik karena Inflasi emang naik. gitu kan, pertumbuhan ekonominya nopang dari konsumsi gitu kan. Tapi kan ini kejadiannya beda kan. Hmm. Orang udah mulai nggak sanggup tuh belanja tuh di US berarti pada saat Sebenarnya ya. di Iya, siapa? Di inflasi 5% tuh udah nggak sanggup mereka. Karena harga barang udah terlalu tinggi kayaknya menurut mereka. Kenapa nih? bener. Dan kayaknya mereka lebih milih buat saving aja deh. Iya nggak sih? Iya sih ya. Buat biaya hidupnya mungkin agak berat kali. Ya bisa jadi sih di situ. Sayang gue lupa nyantumin inflasinya US di sini. Sayang banget. Dari sisi ekonomi sih ya udah melambat sih ya. Udah bisa kelihatan. Yap. Nah, gimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini beda lagi Nah, ditanya. ini pertanyaannya. Gimana tuh Pak kalau kita? Ini kan kita kan dari komoditas ya. Bloomberg komoditi indeksnya itu udah naik. Tapi inflasi kita Naik. masih segitu-segitu aja gitu. Inflasi kita masih Iya. 1,33%. Tapi si Bloomberg Commodity Index-nya itu udah naik signifikan itu. Nah ini gua rasa sih memang kan kalau based on history gitu ya, kenaikan komoditas itu biasanya akan dinikmati oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 3-4 kuartal ke depan gitu loh. Jadi nggak Ada sekarang lag-nya ada tiga lag-nya, quarter lag-nya. Ditambah juga kan sekarang pandemi ya, jadi biarpun harga komoditas naik kayak gila-gilaan ya tetap aja kan tetap ada pembatasan pas segala macem. Jadi yang ngaruhnya tuh belum terlalu signifikan gitu loh. Jadi gua rasa sih dalam 3-4 kuartal ke depan mungkin bakalan bagus ya bagi Indonesia mungkin gua rasa. Terutama mungkin properti udah pada nyebar ininya. Tapi sih para juragan-juragan di Kalimantan sudah pada borong rumah lagi sekarang katanya gitu. Ya. Mereka udah pada borong-borong rumah lagi karena kan dari harga komoditas ya. Dan apa ya? Gua rasa sih mungkin ini saat-saat terakhir kalinya ya kita nikmatin booming harga komoditas dari batu bara masih CPO mungkin karena kedepannya konsumsi batu bara bakal dikurangin apa segala macam. Iya. Itu mungkin Iya. ini saat-saat indah terakhirnya batu bara mungkin ya karena bakal digantiin sama energi terbarukan kayak tenaga surya, Iya. listrik apa segala macam. Iya. Baterai itu Itu bakalan yang mendominasi ke depannya. itu pertanyaan yang pernah gue tanyain ke IR lah ya, gue bilang IR-nya Adaro ini kira-kira industri batu bara berapa lama ya? Ya sih jawabnya diplomatis sih Pak. Iya pasti diplomatis lah. Diplomatis. Cuman itu gue nanya itu udah masih tahun berapa ya? 2014 lah gue rasa. Itu gue saya visit, gue tanyain ini menurut Mbak gimana ya? Batu bara kan ini nggak renewable, bakal habis nggak ya? Tapi dia nggak bakal jahat, nggak mungkin juga lah ya. Nggak mungkin. Tapi beberapa perusahaan sih udah mulai ini ya, udah mulai ganti Shifting. gitu ya, udah mulai shifting kayak PTBA itu dia PTBA mulai ganti gimana ceritanya gue lupa deh. Batu bara jadi apa itu gue lupa. Kalau Adaro dia mulai shifting ke panel surya sekarang. Iya. Cuman 180 derajat banget gitu kan. Indika Energy, sorry kok Adaro. Indika Energy. Dia mulai ke 180 panel surya banget dia. Ya. Iya. Dia mulai ke panel surya segala macem. Jadi emang dia udah nyiapin gitu loh. Ini tuh panel surya tuh masa depannya. Kalau gua rasa. Iya. Karena kita kan negara tropis ya, pasti butuh kayak gitu-gituan lah. Setuju sih gua. Gua rasa sih gitu. Nah, itu kan tadi kan inflasi ya. Nah, ini manufacturing kita kan udah ekspansi balik tuh. Tapi ya itulah inflasinya masih tertahan. Tapi manufacturing kita udah paling tinggi sepanjang sejarah dari sejak ada manufacturing PMI sih. Kita 2 kali bikin rekor tahun ini yang PMI-nya. Pertama di 55 seingat gue, terus 57 sekarang. Jadi udah 2 kali kita bikin rekor PMI manufacturing kita tumbuhnya luar biasa di tahun ini. Paling tinggi sepanjang sejarah sejak ada di tahun 2010 perhitungan PMI. Iya ini ada indikasi. Iya benar sih ini.
ada indikasi juga jadi bank Indonesia, local banks udah mulai mengucurkan kredit lagi buat manufaktur Indonesia gitu. Oh iya, Dia itu mulai pasti. dia mulai ngurangin porsi di bonds gitu Oke. dan mengaktifkan kembali kredit. Nah, pertanyaan Kan mungkin selanjutnya, satu bondsnya dilempar ke siapa itu, Bu? ya ya kalau itu ya yang mau nampung aja. Pokoknya udah kayaknya sih mulai dikurangi gitu ya. Bukan Tapi yang kayaknya nampung emang siapa mulai tuh? dikurangi. Gue nggak tahu tuh. Kan Ya asing kan masih ini ya, masih net sell. masih sell kan? Ya, siapa nampungin BI Yang ya? retail kali Pak ya. Gue juga bingung Retail Bang, enggak retail lah. kayak nggak retail BI sih. kali, Cuman BI. Gua rasa BI. ya iya itulah. BI sama big big player itu juga kan nampungin Heeh. di Tapi nggak semuanya Indonesia buang gitu. sih, Wok. Iya mulai kan gue bilang mulai. Jadi Baru dia mulai doang. kan kalau kalau sebelumnya ini kan pandemi dia likuiditas mau kemana? Mau ke Iya. kredit. Yang ada kan resikonya gede. Ya Iya. udah dia Makanya taruh dia beli bonds ya. banyak di obligasi. Betul. Nah, sekarang kayak udah mulai manufaktur udah mulai ekspansi kembali, ya Iya, dia bisnis-bisnis mulai udah mulai jalan, dia ditarik-tarikin udah ya mulai bondsnya ya. betul, betul dijual-jualin sama dia. Dijual-jualin Udah sama dia. bisa betul treasury udah mikir wah ini gue udah bisa menyalurkan kredit lagi nih Iya. gitu kan kira-kira. Ya udah berarti nanti bonds yang itu kan tambah kan nanti mau naikin suku bunga kan. Ya udahlah itu udah nggak bagus lagi kan berarti. Yang jangka panjangnya ya, yang bonus yang 10 tahun ke atasnya udah kayaknya udah mulai nggak ini ya. Ya ya masih belum terasa banget sih, tapi ada Belum. indikasi ke Tapi sana. gua rasa sih dalam berapa bulan pasti bakal terasa sih, Wok. Iya nggak sih? Bener, Dalam berapa bulan ada pasti orang indikasi ke mulai sana. pindah ke ini kan, ke yang mana? Yang pendek-pendek kan 5 tahun, 2 tahun. Pasti orang bakal pindah Iya ke sih. situ. Soal volatilitasnya kan pasti lebih rendah daripada yang 10 tahun kan. Kayak gitu lah. Nah, ini selanjutnya producer price index sama consumer price index-nya kita ya tuh. Nah, ini producer price-nya tuh 6% sama consumer price-nya kita masih 1,57%. Jadi gap-nya masih lumayan cukup jauh dan wholesale kita selisihnya sama consumer price index tuh masih lumayan. Jadi kesimpulannya adalah Cina menghadapi tantangan besar di depan matanya dan itu udah nggak bisa dihindarin lagi. Tapi apa dampaknya ke Indonesia? Kalau gua rasa sih sampai detik ini masih minim ya karena Cina berusaha agar krisis ya efek dari Evergrande itu nggak berdampak kemana-mana itu loh dan mereka juga bakalan berusaha gimana caranya biar si harga komoditas yang jadi andalan mereka batu bara itu harganya bisa turun lagi intinya sih di situ. Nah mungkin itu aja yang bisa kita share hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di komentar atau email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Bapak Farhan, Jolio, dan dia pamit undur dulu. Kita akan berjumpa kembali episode berikutnya. Bye-bye.